Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Mikologi Ibu Rafika SSI MKes karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan aktinomikosis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Andi Mailanunela Putri dengan akhiran NIM 054. Kemudian ada Aura Reski Amelia Putri dengan akhiran NIM 058. Dan yang terakhir ada Ibnu Muhajir dengan akhiran NIM 066. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita masuk ke materi pertama yaitu definisi aktinomikosis. Aktinomikosis adalah suatu penyakit infeksi kronik, superatif, dan bergranul yang terutama disebabkan oleh aktinomikosis Israeli. Actinomyces sp merupakan bakteri prokaryotik tingkat tinggi yang merupakan famili Actinomycetidae. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 dan sering salah diklasifikasikan sebagai fungi. Kata aktinomikosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya aktino berarti gambaran radiasi yang terlihat dari granul sulfur dan mikosis menggambarkan suatu kondisi pada penyakit mikosis. Kemudian ada jamur penyebab dari penyakit aktinomikosis yaitu kita sudah ketahui aktinomikosis adalah infeksi yang terutama disebabkan oleh bakteri anaerobik dari genus Actinomyces. Bakteri ini adalah penghuni normal pada celah-celah gusi, usus bentuk, paru-paru, dan usus. Infeksi ini terjadi ketika Actinomyces dapat berkembang biak bebas dalam lingkungan anoksik tanpa oksigen. Biasanya setelah terjadi kerusakan jaringan lokal, adapun jenis bakteri yang pada umumnya diketahui menjadi penyebab pada kasus aktinomikosis, yaitu Actinomyces radingach, Actinomyces thuringiensis, Actinomyces naeslundii, Actinomyces nieri, Actinomyces viscosus, Actinomyces israeli, Actinomyces odontolithecus. Kemudian adapun patogenitas dari aktinomikosis. Aktinomikosis paling sering disebabkan oleh Actinomyces israeli. Adalah penjajah normal vagina usus dan mulut. Infeksi didirikan pertama dengan pelanggaran penghalang mukosa selama berbagai prosedur seperti gigi, gastrointestinal, aspirasi atau patologi seperti divertikulitis. Fase kronis penyakit ini juga dikenal dengan fase klasik karena akut. Fase awal sering terlewat oleh penyedia layanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan lambat pertumbuhan berdekatan yang mengabaikan jaringan membentuk saluran sinus yang secara spontan dapat menyebabkan dan kambuh yang mengarah ke lesi padat fibrosis. Lesi ini sering dicirikan sebagai kayu butiran belerang membentuk dalam purulensi tengah yang dikelilingi oleh neutrofil. Konglomerasi ini hampir didiagnostik Actinomyces israeli. Kemudian ada klasifikasi dari Actinomyces kingdom yaitu Bacteria, filum Actinobacteria, kelasnya itu Actinobacteria. Kemudian ada ordo yaitu Actinomycetales, ada famili yaitu Actinomycetacea, genusnya Actinomyces, spesiesnya yaitu Actinomyces sp. Kemudian ada morfologi jamur penyebab penyakit. Actinomycetes adalah bakteri gram positif, aerob, dan prokaryotik yang dulunya salah diklasifikasikan sebagai jamur. Organisme ini memiliki morfologi yang mirip fungi karena membentuk miselium. Ciri biokimianya adalah memiliki kadar guanin dan sitosin yang tinggi secara biomedis. Actinomycetes sangat penting karena memiliki potensi besar untuk mensintesis metabolit sekunder yang bioaktif seperti antibiotik,
dan agen antitumor yang memiliki beragam aktivitas termasuk antibakteri, anti jamur, antioksidan, anti kanker, anti malaria dan anti inflamasi. Kemudian adapun ciri-ciri actinomycosis yaitu actinomycetes kelihatan dari luar seperti jamur, dinding selnya mengandung asam muramat, tidak mempunyai mitokondria, mengandung ribosom 70S, yaitu sel eukariot mempunyai ribosom 80S dalam sitoplasmanya, mempunyai pembungkus nukleus garis tengah, selnya berkisar dari 0,5 sampai 20,0 mikrometer, dapat dimatikan atau dihambat oleh banyak antibiotik. Bakteri Actinomycetes dapat bersifat anaerob, fakultatif, atau mampu tumbuh baik jika terdapat oksigen bebas atau tidak ada oksigen, dapat mampu memfermentasikan karbohidrat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aura. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Mainu. Oke, selanjutnya itu ada pun gejala actinomycosis. Yang pertama itu actinomycosis cervicofascial, yang dimana terdapat riwayat manipulasi gigi atau trauma pada area mulut, memiliki higienitas gigi dan mulut yang buruk. Kemudian terdapat benjolan yang tidak nyeri atau hanya terkadang nyeri pada area submandibular dan premandibular. Benjolan ini dapat bertumbuh jumlahnya dan ukurannya pada tahap awal. Biasanya benjolan terasa lunak, namun menjadi parah seiring berjalannya waktu. Benjolan tersebut kelamaan dapat mengeluarkan granula berisi pus atau nanah, berubah warna kulit menjadi kemerahan atau kebiruan pada area yang terkena, dan kesulitan mengunyah. Kemudian yang kedua itu ada actinomycosis trachola, yang dimana riwayat aspirasi atau faktor risiko adalah kejang, penyalahgunaan alkohol, dan kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Kemudian ada batuk kering atau berdahak, kesulitan bernapas atau ngos-ngosan, nyeri dada, terkadang keluar sputum yang disertai darah atau batuk. Kemudian yang ketiga itu ada gejala actinomycosis abdominal, yang dimana riwayat pembedahan pada perut, tetelan benda asing seperti tulang ikan atau ayam dan sebagainya. Kemudian munculnya gejala tidak spesifik seperti demam dengan suhu rendah, penurunan berat badan, rasa lemah atau kelelahan, perubahan pola BAB, mual dan muntah, nyeri perut semar, dan adanya benjolan, ya, dan yang paling sering itu pada area kanan bawah. Kemudian yang keempat itu ada actinomycosis pelvis, yang dimana riwayat pemakaian IUD yang lama. Jika pemakaian IUD ini, perhatikan waktu untuk lepas IUD. Umumnya pada kasus actinomycosis pelvis ini yang berkaitan dengan pemakaian IUD, pemakaian alat kontrasepsi ini rata-rata selama 8 tahun. Adanya nyeri pada area perut bawah, perdarahan dari vagina atau keluarnya cairan dari vagina. Kemudian gejala lain dapat serupa dengan gejala actinomycosis abdominal. Baik, selanjutnya itu adapun pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu pengambilan dan penanaman sampel, yang dimana sampel yang paling umum diperiksa itu adalah nanah atau pus atau cairan yang di drainase dari abses, jaringan yang dicurigai atau biopsi, dahak atau cairan serospinal. Kemudian sampel harus segera dikirim ke laboratorium dalam kondisi anaerobik atau tanpa kontak dengan oksigen untuk memastikan visibilitas bakteri Actinomyces. Kemudian ada pemeriksaan mikroskopis langsung, yang dimana tujuannya itu untuk mencari butir sulfur atau sulfur granulat dan melihat morfologi bakteri. Kemudian butiran sulfur ini adalah
agregat mikroskopis dalam koloni actinides, dan protein ini yang terlihat sebagai butiran kuning keputihan, kemudian berukuran 1 sampai 5 mm. Kemudian eh, ada pemeriksaan yang dimana butiran ini dicari dalam nanah. Jika ditemukan, butiran dihancurkan dan diwarnai. Kemudian dilakukan pewarnaannya itu pewarnaan Gram, yang dimana dari butir sulfur ini atau nanah akan menunjukkan filamen Gram positif yang bercabang halus seperti pipa jamur. Kemudian bentuk batangnya itu yang pelomifik atau bervariasi. Kemudian ada pemeriksaan kultur atau isolasi bakteri, yang dimana syarat utamanya itu kultur harus dilakukan dalam lingkungan anaerobik ketat dan inkubasi waktu yang lama. Media kulturnya yang diperkaya seperti agar plate atau agar perak, atau media tigolifonate yang digunakan. Kemudian waktu inkubasinya itu 3-7 hari, bahkan terkadang hingga 14 sebelum koloni terlihat. Kemudian identifikasi koloni itu koloni awal mula tampak kecil seperti embun, tetapi seiring waktu dapat berkembang menjadi koloni yang kasar, padat, dan seringkali memiliki tampilan atau gigi geraham atau molar tot. Baik, adapun pemeriksaan tambahan yaitu tes molekuler dan serologi, di mana PCR ini digunakan terutama pada spesimen biopsi jaringan yang sulit dikultur. Metode ini mengidentifikasi bakteri Actinomyces secara spesifik berdasarkan sekuensi genetik, misalnya gen 16S RNA, dan memberikan hasil yang lebih cepat. Kemudian serologi itu meskipun tidak digunakan untuk diagnosis rutin karena hasilnya seringkali tidak spesifik. Studi serologis kadang-kadang digunakan dalam penelitian atau situasi yang sulit. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Ibnu Muhajir. Terima kasih. Mikroskopis. Karakteristik mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan Gram dan slide kultur. Selanjutnya, keseluruhan isolat setelah pewarnaan Gram dan diamati di bawah mikroskop merupakan bakteri Gram positif. Isolat memiliki bentuk filamen bercabang, tipe yang tidak bersekat dan berwarna ungu. Berdasarkan literatur dari Anggraini, karakteristik Actinomyces secara mikroskopis ditandai dengan bentuk filamen bercabang dan hifa yang tidak bersekat. Miselium yang dimiliki bisa bercabang atau tidak, dengan bentuk lurus ataupun spiral. Pada saat pada isolat Actinomycetes, panjang rantai spora, bentuk dan posisi merupakan dasar penting untuk klasifikasi. Berdasarkan panjang dan jumlah sporanya, rantai spora Actinomycetes terbagi menjadi monospora, yaitu spora tunggal, atau bispor, yaitu dengan 2 spora, oligospora, yaitu dengan sedikit spora, dan polispora dengan banyak spora. Melalui metode slip kultur dapat diamati keseluruhan isolat memiliki rantai spora polispora atau spora dengan rantai yang banyak. Polispora membentuk rantai panjang yang sering memiliki lebih dari 50 spora. Rantai spora ini biasanya dimiliki oleh genus Streptomyces. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya, karakteristik makroskopis dari isolat yang dapat beragam, mulai dari ukuran, bentuk, tepi, elevasi, hingga warna koloni. Ukuran isolat Actinomycetes terdiri dari small, ukurannya itu 0,5 sampai 2,0 mikrometer, dan moderate, ukurannya yaitu 3,0 sampai 7,6 mm.
dengan bentuk irregular, tidak beraturan, dan sirkular atau bulat. Tapi koloni meliputi bentuk entire atau rata, serat atau bergerigi, dan endulate bergelombang. Elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni meliputi umbonet. Peninggian koloni berbentuk cembung dengan bagian tengah yang lebih menonjol. Riset ketinggian nyata terlihat pada seluruh permukaan koloni, flat, rata dengan medium, dan convex. Peninggian koloni yang cembung karena warna koloni didominasi oleh warna putih, krem, abu-abu, coklat, dan hijau. Ini contoh koloninya. Selanjutnya pencegahan. Yang pertama untuk penyakit actinomycosis cervicofacialis. Kita dianjurkan untuk lebih menjaga kebersihan rongga mulut, terutama pada gigi, gusi, dan lidah, dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari infeksi jamur dan penyakit yang menyebabkan munculnya jamur atau bakteri. Yang kedua itu untuk penyakit actinomycosis thoracal, perlu menghindari asap rokok maupun oksigen yang mengandung toksik karena tempat infeksi dan berkembangnya jamur di dalam paru-paru atau saluran pernapasan. Untuk yang ketiga, untuk actinomycosis abdominal, kita tidak dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan biji-bijian dan tulang ayam yang mengandung bakteri actinomycosis yang dapat menyebabkan radang usus buntu. Yang keempat, untuk penyakit actinomycosis pelvis, terutama pada wanita, lebih menghindari penggunaan alat kontrasepsi intrauterin atau IUD yang menyebabkan pendarahan dan keputihan vagina yang tidak teratur atau abnormal. Selanjutnya untuk pengobatan, penggunaan antibiotik yang merupakan pengobatan utama untuk actinomycosis. Diperlukan antibiotik jangka panjang untuk menghilangkan infeksi sepenuhnya. Suntikan antibiotik awal biasanya direkomendasikan untuk 2-6 minggu, diikuti dengan pemberian antibiotik selama 6-12 bulan. Antibiotik untuk mengobati actinomycosis adalah bensilpenicillin yang digunakan untuk injeksi antibiotik dan tablet phenoxymethyl-penicillin. Yang kedua, operasi kadang-kadang. Operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan jaringan atau mengeluarkan nanah dari abses yang telah terbentuk jauh di dalam tubuh kita. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu actinomycosis adalah jenis infeksi bakteri yang langka. Actinomycosis disebabkan oleh keluarga bakteri yang dikenal sebagai bakteri Actinomycetes. Actinomycetes ditemukan di banyak rongga tubuh seperti di dalam mulut, tenggorokan, dan usus. Pada wanita, mereka juga dapat ditemukan di dalam rahim dan saluran tuba fallopi. Bakteri Actinomyces adalah bakteri anaerob, yang berarti mereka berkembang di bagian-bagian tubuh di mana terdapat tingkat oksigen yang rendah seperti jauh di dalam jaringan manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.